Pemimpin tertinggi Iran baru saja melakukan sesuatu yang luar biasa. Khamenei, yang berusia 86 tahun dan sedang menghadapi pengerahan militer Ali Dasalas terbesar sejak Irak, telah menyerahkan kekuasaan kepada orang lain. Dia tidak lagi memimpin perang itu sendiri. Selain itu, dia telah menunjuk 4 orang untuk menggantikannya jika dia dibunuh. Semua ini terjadi saat protes kembali meletus di seluruh negeri. Selain itu, ledakan misterius menghantam pangkalan militer Iran tanpa penjelasan dari pihak berwenang. Semuanya sedang memuncak, dan rezim sedang bersiap untuk perang serta bersiap menghadapi kehancurannya sendiri. Izinkan saya menunjukkan apa yang terjadi dan tetap di sini, karena pengungkapan Trump tentang pembantaian Januari, angkanya hampir tak dipercaya. Semuanya bermula pagi ini. Pagi ini, sebuah ledakan menghantam pangkalan militer Imam Ali di dekat Iran Barat. Asap membumbung, tetapi belum ada penjelasan resmi. Ini sudah terjadi selama beberapa hari sekarang. Ledakan misterius terjadi di seluruh negeri, tetapi tidak ada pernyataan publik dari pihak berwenang. Kali ini, ledakan terjadi di Provinsi Teheran. Asap dan api terlihat dari daerah pemukiman. Ledakan terjadi di sekitar fasilitas militer IRGC bawah tanah yang diduga. Sesuatu sedang terjadi di dalam Teheran, entah itu sabotase, kecelakaan, atau serangan pencegahan. Rezim tidak mengatakan apapun secara terbuka. Namun tampaknya frekuensi kejadian itu semakin meningkat setiap hari. Namun inilah yang sebenarnya diyakini oleh para pemimpin Iran saat ini. Menurut pejabat senior dan 3 anggota IRGC, Iran meyakini serangan A-100 sudah di ambang pintu meskipun negosiasi masih berlangsung. Semua orang berada dalam siaga penuh. Peluncur rudal sedang diposisikan, sistem pertahanan udara sedang dikerahkan, dan personel bergerak ke posisinya. Tapi inilah yang mengejutkan dan kita akan membahas detailnya sebentar lagi. Begini, pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, bukanlah orang yang memimpin persiapan ini. Dia telah menyerahkan wewenang itu kepada orang lain. Ini adalah salah satu perkembangan paling signifikan yang pernah kita lihat sejauh ini. Menurut New York Times, Khamenei telah mendelegasikan wewenang penuh kepada Ali Larazani, kepala keamanan nasionalnya. Larazani sekarang mengawasi urusan militer dan diplomatik inti, pada dasarnya melangkahi wewenang Presiden Iran. Dia secara efektif menjalankan persiapan perang Iran. Jadi inilah siapa pria ini. Ini adalah orang yang sama yang menjadi otak di balik penindasan bulan Januari. Dialah yang mengambil inspirasi dari pembantaian lapangan Tiananmen yang terjadi di Tiongkok pada tahun 1989 dan sekarang dia menerapkan metode yang sama di Iran. Dia menjalankan perencanaan perang, dia telah menindas para pengunjuk rasa, dia menangani negosiasi nuklir, dan dia mengelola aliansi dengan Rusia, Tiongkok, Qatar, dan Oman. Dia mengendalikan segalanya dan tampaknya sekarang dia menguasai seluruh negara. Ini mengikuti pola yang sudah biasa di Republik Islam. Ingat Presiden Raisi, orang yang baru-baru ini meninggal dalam kecelakaan helikopter? Nah, sebelum dia menjadi presiden, dia dikenal sebagai Al-Gojo Teheran. Itu karena setiap kali ada protes di Iran, dia yang menumpas para pengunjuk rasa. Begitulah cara membangun kekuatan politik di rezim ini, melalui pertumpahan darah. Larazani mengikuti jalan yang sama dan sekarang dia memegang kuncinya. Tapi Khamenei tidak hanya mendelegasikan kekuasaan. Dia sedang merencanakan kematiannya sendiri. Pemimpin tertinggi telah menyiapkan rencana suksesi berlapis. Dan dia sudah memerintahkan setiap pejabat tinggi untuk menunjuk 4 pengganti bagi diri mereka sendiri. Bukan hanya 1 cadangan, tapi ada 4 lapis ke dalam. Ini mengingatkan pada perang 12 hari yang terjadi tahun lalu, ketika Israel membunuh para pemimpin militer dan nuklir teratas dalam waktu yang sangat singkat. Iran sedang bersiap menghadapi hal itu terjadi lagi. Di balik layar, Khamenei menjalankan Departemen SDM paling suram di dunia. Diktator cadangan, cadangan untuk diktator cadangan, dan jika kepemimpinan lenyap, ada diktator lapis keempat. Tim NFL saja tidak punya quarterback sebanyak ini. Sementara itu, dia terus berpidato tentang bagaimana Amerika akan ditampar keras hingga tak bisa berdiri, sambil diam-diam memperbarui surat wasiatnya. Saat rezim bersiap untuk perang eksternal, mereka juga menghadapi konflik internal.
Ini berarti protes telah dimulai lagi. Kalian ingat siklus berkabung? 40 hari dari revolusi 1979 yang pernah kita bahas? Nah, berikut ini ringkasannya. Dalam Islam Syiah, keluarga berkumpul meratapi kematian setelah 40 hari. Pada waktu itu, protes kembali dimulai dan semakin besar. Itulah yang terjadi saat revolusi Iran berlangsung. Dan sekarang kita mendekati 40 hari sejak pembantaian Januari. Orang-orang keluar untuk berkabung, lalu suasana berubah jadi seruan melawan rezim. Inilah yang persis menjatuhkan Syah dan siklus yang sama mulai terulang. Namun, itu bukan satu-satunya yang terjadi. Pasalnya, kemarin juga merupakan hari pertama semester baru dan para mahasiswa kembali ke universitas. Ketidakpuasan yang dirasakan para mahasiswa langsung memuncak dan protes pun meletus. Seruan menentang rezim dan Khamenei. Tanggapan rezim? Langsung menembak dengan peluru tajam. Ini berbeda dengan bulan Desember. Saat itu, mereka sebenarnya menunggu sebelum mulai menggunakan peluru. Mereka menunggu hampir 2 minggu, tapi kali ini mereka tidak mau mengambil risiko. Mungkin karena mereka tahu protes bisa cepat menyebar, atau tekanan Amerika Serikat membuat mereka putus asa. Bagaimanapun juga, rezim langsung menggunakan peluru tajam sejak hari pertama. Itu berarti jumlah korban tewas kemungkinan akan meningkat. Sekarang, setiap kali saya membicarakan tentang para demonstran yang dibunuh oleh rezim Iran, entah kenapa, video kami selalu ditandai dan dibatasi. YouTube tidak ingin orang-orang membicarakan hal-hal yang tidak ramah bagi pengiklan. Itulah sebabnya jika kalian bisa membantu kami melawan algoritma dengan menekan tombol like dan subscribe di bawah ini, itu benar-benar sangat berarti. Itu membantu kami menjangkau lebih banyak orang agar tahu apa yang terjadi. Sekarang, saya akan tunjukkan mengapa Iran sangat takut. Karena pengerahan pasukan Aratalas sangat besar. Pengerahan terus bertambah setiap hari. Di layar, kalian dapat melihat jembatan udara besar Angkatan Udara Alap-Alasan yang telah berlangsung berminggu-minggu. Setiap hari, pesawat angkut besar terbang masuk membawa peralatan, sistem pertahanan udara, jet tempur, pesawat tanker, dan amunisi. Ini bukan pengerahan satu kali, ini adalah aliran yang terus-menerus. Itu berarti setiap hari ketika seseorang memberitahu kalian ada pengerahan besar, keesokan harinya pengerahannya sudah menjadi lebih besar lagi. Menurut para ahli, sekitar 40 hingga 50% kekuatan udara Amerika yang dapat dikerahkan sekarang berada di wilayah ini. Izinkan saya memberikan gambaran. Ini sebanding dengan kekuatan udara yang digunakan Al-Slalas selama Perang Irak, baik pada tahun 1991 di bawah Bush Senior maupun pada tahun 2003 di bawah Bush Junior. Belum pernah dalam sejarah Asia Lalas mengerahkan kekuatan sebesar ini terhadap musuh potensial tanpa melancarkan serangan. Itulah yang sedang diperhatikan oleh Iran. Jadi, bagaimana rezim Iran menanggapi? Awalnya, mereka merilis video propaganda yang dibuat oleh AI. Mereka berharap ini akan berhasil. Berikut videonya. Iran telah mengancam akan mengebom pangkalan militer utama AS dalam sebuah video propaganda yang mengerikan saat Donald Trump bersiap untuk perang besar-besaran dengan armada raksasanya. Rekaman AI yang mengerikan itu menandai Muwafaq Salti, sebuah pangkalan udara utama di Yordania, untuk dihancurkan. Video tersebut memperlihatkan rudal-rudal Iran menargetkan puluhan jet siluman F-35, pesawat tanker pengisian bahan bakar, dan drone MQ-9 Reaper. Media pemerintah Iran minggu lalu memposting klip saat armada Trump mendekati negara nakal itu. Pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei telah memperingatkan negaranya tidak akan tunduk pada tekanan alayasan untuk menyetujui kesepakatan nuklir. Ini adalah video yang dipublikasikan oleh IRGC yang menunjukkan apa yang akan mereka lakukan jika AS menyerang. Mereka menampilkan pangkalan-pangkalan AS dan pesan perlawanan. Apakah mereka bisa melakukannya masih menjadi pertanyaan. Namun, mereka terlihat mulai menyiapkan peralatan. Organisasi hak asasi manusia di Iran melaporkan bahwa Iran mengerahkan peralatan militer berat ke perbatasan barat. Di layar, tampak sistem roket Grad. Dirancang untuk jarak pendek menengah dan intensitas tinggi.
Mereka bersiap membalas. Kami juga punya citra satelit yang menunjukkan Iran mengerahkan sistem pertahanan udara S-300 buatan Rusia. Sistem pertahanan udara ini telah beroperasi selama perang 12 hari bulan Juni lalu, namun sebenarnya kurang bermanfaat. Kami yakin sebagian besar sudah hancur atau rusak. Jadi, pertanyaannya, apakah ini benar-benar berfungsi atau hanya umpan? Karena dari gambar yang kita lihat dari satelit, radar tampaknya hilang di beberapa gambar. Jadi, ini bisa saja hanya umpan plastik yang digunakan Ukraina dan Rusia di garis depan. Asli atau palsu, ini menunjukkan bahwa ketegangan berada di tingkat maksimum. Dan inilah buktinya betapa kacau situasi di dalam Iran saat ini. Ingat, pesawat F-4 Iran yang jatuh 2 hari lalu, saya sudah buat video tentang itu dan menyebutnya kegagalan mekanis, karena belum punya info yang sekarang saya miliki. Sekarang kita tahu bahwa IRGC yang menembak jatuh F-4 mereka sendiri. Mereka mengira itu adalah pesawat asing dan mereka menembakkan rudal pertahanan udara. Pesawat itu rusak, tapi untungnya tidak jatuh. Namun, roda pendaratannya hancur. Karena itu, saat pilot mencoba mendaratkan pesawat, pendaratan gagal dan pilot meninggal. Namun kopilot selamat. Sekarang, salah tembak itu buruk bagi militer manapun. Tapi bagi Iran yang hampir tidak punya jet operasional, ini pasti bencana. Mereka sangat tegang dan paranoid akan serangan hingga menembak jatuh pesawat sendiri. Ini benar-benar kepanikan total. Sekarang, mari saya tunjukkan 2 hal yang diungkapkan Presiden Trump yang menandakan betapa dekatnya kita dengan serangan. Kesepakatan yang adil. Anda tahu rakyat Iran sangat berbeda dengan para pemimpin Iran. Dan itu sangat Situasi yang sangat menyedihkan. Tapi 32.000 orang tewas dalam waktu yang relatif singkat. Dia akan menggantung 800 orang 2 minggu lalu, menggantung seseorang dengan derek. Dia mengangkatnya dengan derek tinggi dan memutar-mutar di alun-alun. Mereka akan menggantung 837 orang. Saya bilang padanya, jika kamu menggantung 1 orang saja, kamu akan langsung diserang. Saya tidak akan menunggu 2 minggu atau bernegosiasi. Mereka membatalkan hukuman gantung dan tidak mengeksekusi 837 orang dan kabarnya mereka tak menggantung siapapun. Tapi tidak, saya sangat prihatin dengan rakyat Iran. Mereka telah hidup seperti mereka telah hidup di neraka. Ayolah. Untuk pertama kalinya, seorang Presiden alias Salas telah mengonfirmasi apa yang diyakini pemerintah sebagai jumlah korban tewas sejak Januari, yaitu 32.000 orang. Renungkanlah itu. 32.000 orang tewas hanya dalam 2 hingga 3 hari. Pada tahun 2026, itu hampir tidak bisa dipahami. Pemerintah menyebut angka ini secara terbuka mungkin untuk membangun dukungan politik atas serangan. Anda hanya akan merilis angka itu jika sedang mempersiapkan tindakan publik untuk menghentikan pembunuhan seperti itu. Lalu ada kejadian di mana mikrofon yang masih menyala setelah konferensi pers membuat Presiden Trump nyaris mengakui sesuatu yang mungkin tak ingin diketahui publik. Tuan Presiden, apakah Anda mempertimbangkan serangan terbatas mendadak? Thank you, Fred. Saya bisa bilang saya sedang mempertimbangkannya. Terima kasih atas itu, artinya serangan bisa terjadi kapan saja, jadi kami akan terus memberikan informasi terbaru kepada kalian. Pastikan untuk menekan tombol subscribe di bawah ini dan saya akan bertemu kalian di video berikutnya.